Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. Perkenalkan, saya atas nama Aulia Hairunisa sebagai pemateri pertama dan rekan saya atas nama Aziza Nurhaen sebagai materi kedua. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu kebijakan Jepang terhadap agama Islam. Pendidikan Islam di masa penjajahan Jepang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kedudukan pemerintah Jepang di Nusantara guna menghadapi ancaman sekutu. Awal mula kedatangan Jepang di Nusantara disambut dengan terbuka oleh rakyat Indonesia. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial Belanda. Walaupun kondisi pendidikan Jepang sedemikian parahnya, namun bagi agama Islam ada sedikit nilai positifnya. Pada masa awal masuknya Jepang ke Indonesia, umat Islam penuh harapan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Sebagai umat Islam, bangsa Indonesia yang selama ini merasakan adanya diskriminasi dalam soal kehidupan beragama, dengan masuknya Jepang ke Indonesia akan berakhir. Karena itu, Jepang selalu mengulang menyampaikan maksudnya menghormati dan menghargai Islam. Sistem pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Bangsa Jepang muncul sebagai bangsa yang kuat di Asia. Ketika kondisi dunia itu terjadi perang, Jepang tak tinggal diam dan menampilkan diri ikut dalam peperangan tersebut. Jepang mendapatkan prestasinya ketika menghadapi Rusia. Jepang bercita-cita besar, yaitu menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Jepang bercita-cita Jepang akhirnya menduduki Indonesia dan menaklukkan Belanda yang telah lama menjajah. Sekolah-sekolah ada di zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Selama Jepang menjajah Indonesia, hampir setiap hari hanya diisi dengan latihan perang atau bekerja. Jika ada kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut tidak jauh dari konteks peperangan. Adapun tujuan pendidikan di zaman penjajahan Jepang tidaklah banyak, hanya disibukkan dengan peperangan, sehingga perhatian dalam pendidikan sangat sedikit. Rayuan Jepang terhadap bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua yang datang ke Indonesia untuk mencapai kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, atau yang terkenal dengan Hakko Ichiu, sebagai landasan utama pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Yang materi selanjutnya yaitu kurikulum dan metodologi pendidikan di Indonesia pada masa Jepang. Adapun kurikulum pendidikan pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, terjadi beberapa perubahan yang sangat penting, diantaranya yaitu terhapusnya kurikulum dualisme pengajaran. Berbagai jenis lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dihapuskan di masa Jepang.
Oleh karena itu, riwayat susunan pengajaran yang yang dualistik telah berakhir. Dualisme yang dimaksudkan adalah pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra, hanya satu jenjang sekolah yang diadakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum pengajaran bahasa Indonesia. Kurikulum pendidikan di setiap jenjang pendidikan adalah dimasukkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi yang sebelumnya mengalami penekanan pada masa Jepang atau era Nippon. Cukup penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Selanjutnya yaitu bantuan dana untuk pembenahan kurikulum pendidikan. Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah, sehingga sekolah maupun madrasah dengan bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai target kurikulum seperti buku-buku pelajaran. Dana yang diberikan diperuntukkan untuk pengadaan buku-buku dan literatur sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan. Nah, sampai di situ yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya atas nama Aziza Nurhaen untuk melanjutkan materi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurhaen, nomor urut 12. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya bernama Aulia Herunisa, yang mana judul materi dari makalah kami yaitu Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Baik, langsung saja. Adapun pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang yaitu semenjak Jepang datang, banyak sekolah dan madrasah ditutup. Sekolah dan madrasah yang ditutup ini ditutup sendiri oleh pendiri dan guru-gurunya karena mereka khawatir dan takut serta untuk menghindari upacara sekere. Upacara sekere ini yaitu upacara membungkukkan badan ke arah Tokyo, yang mana sebagai kewajiban untuk menghormati Kaisar Tennoheka setiap pagi. Ritual ini menjadi sesuatu yang menyakitkan untuk umat Islam karena selain sebagai bentuk kesirikan, ini juga apabila yang tidak melakukannya akan dicaci maki, dihardik, dan akan dipukuli. Nah, pada masa awal pendidikan Islam, hampir semua sekolah dan madrasah berhenti aktivitasnya. Jika ditemukan madrasah atau pesantren yang terbuka atau menjalankan aktivitas pembelajaran, ini merupakan sesuatu yang luput dari perhatian intel Jepang, ataupun pembelajarannya hanya memberikan sebuah pembelajaran mengenai kehidupan sufi. Nah, kehidupan sufi dalam pengertian untuk menghindari hiruk pikuk dari masalah kebangsaan. Setelah sekolah dan madrasah ditutup, maka pola pendidikan itu berubah menjadi halaka dalam bentuk halaka dengan guru yang berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di rumah masing-masing guru tersebut. Banyak di antara mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke Mekah dan Arab Saudi, ke Mesir atau Mekah di Arab Saudi sesudah tamat dari satu jenjang pendidikan. Namun mereka takut dan khawatir keluar karena mereka akan ditangkap paksa untuk menjadi sebuah anggota dalam Badan Pembantu Peperangan. Badan Pembantu Peperangan ini merupakan
merupakan kumpulan para pemuda yang jadi kuli pertahanan militer Jepang dan tidak diberi makan. Proses pembelajaran dalam model halaka ini tidak berlangsung lama karena Jepang di sini salah strategi dalam mengambil hati bangsa Indonesia. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tertanggal 22 April 1942, sekolah dan madrasah yang sebelumnya ditutup kembali kini dibuka. Meskipun singkat, berlangsung pada tahun 1942, masa pendudukan Jepang memberikan corak yang berarti pada pendidikan di Indonesia. Tidak lama setelah berkuasa, Jepang segera menghapus sistem pendidikan warisan Belanda yang didasarkan atas penggolongan menurut ras, kebangsaan, dan status sosial. Tingkat sekolah terendah yaitu sekolah rakyat yang dalam bahasa Jepang disebut Kokumin Gakko. Sekolah ini terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan asal-usulnya. Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan, yaitu sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegrikan, meskipun sekolah-sekolah swasta lainnya seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain diizinkan terus beroperasi dengan peraturan dengan selalu mengikuti pengaturan dan penyelenggaraan oleh pendudukan Jepang. Oleh karena itu, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-muridnya setiap harinya hanya disuruh gerak badan, berbaris, kerja bakti, bernyanyi, dan sebagainya, madrasah-madrasah tersebut bebas dari pengawasan langsung oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren dapat berjalan dengan wajar, namun sayang kebijakan Jepang itu tidak diberlakukan pada perguruan tinggi, karena pada masa itu perguruan tinggi ditutup. Meskipun demikian, penggunaan bahasa dalam proses pembelajaran merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri, serta lahirnya nasionalisasi staf pengajar, pembentukan kader-kader muda, dan menjelang kemerdekaan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran dilakukan pada setiap tingkatan, meskipun bahasa Jepang pun tetap wajib untuk diajarkan. Dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah dan madrasah, serta menjadi bahasa ilmiah, maka disinilah proses demokratisasi pendidikan dimulai. Pendidikan tidak hanya dinikmati dan dimiliki oleh kaum bangsawan, tetapi juga menjadi hak untuk seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Pada proses selanjutnya, penggunaan bahasa Belanda dihilangkan oleh tentara Jepang. Dengan peristiwa ini, bangsa Indonesia dapat melakukan nasionalisasi atas diri dan bangsanya. Materi selanjutnya itu mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Membahas mengenai perkembangannya, ternyata sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada masa kolonial Belanda. Hal ini bisa dilihat dengan berkembangnya pendidikan, yakni madrasah, pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi Islam. Materi selanjutnya itu kebijakan pemerintah Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Nah, bila kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah misi kristenisasi, maka pada pendudukan Jepang terjadi peralihan drastis karena titik tumpu Jepang bukan pada agama Kristen. Misi khas dari kebijakan pendidikannya tidak lain adalah meniponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia, dalam artian pengalihan budaya dari akar keindonesiaan ke urat budaya Nippon, sebagaimana yang pernah dilakukan pada Manchuria, Korea, dan Formosa sebelum Perang Dunia yang Kedua. Upaya Nipponisasi tampak pada beberapa gerakannya, di antaranya yang telah disebutkan di atas, yakni slogan 3A. Slogan tersebut tidak lain hanyalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk bersama-sama Jepang memenangkan Perang Asia di bawah pimpinan Dai Nippon. Melalui trik nipponisasi bahasa-bahasa yang digunakan seperti bahasa Inggris, Amerika, dan Belanda dilarang untuk dijadikan komunikasi, baik secara lisan maupun
maupun tulisan. Bahasa Arab yang biasanya dipakai sekarang juga dilarang karena pelarangan tersebut juga dilakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Pemerintah Nippon hanya mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang pertama dan penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua dalam komunikasi, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Pelarangan penggunaan bahasa-bahasa tersebut, terutama bahasa Belanda, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh penjajah Belanda yang telah sekian lama menjajah Indonesia dari berbagai aspek. Nipponisasi lain yang dilakukan Jepang ialah propaganda. Propaganda bagi rakyat pedesaan yang mayoritas buta huruf serta memiliki pendidikan yang rendah. Nah, maka dilakukanlah propaganda berupa film layar lebar, drama, wayang kulit, tari, nyanyian, dan radio. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang umumnya sudah terbiasa baca tulis serta terdidik, maka propaganda yang diterapkan lewat media cetak, surat kabar, dan sejenisnya. Di samping masih menggunakan kategori pertama. Nipponisasi selanjutnya ialah melalui indoktrinisasi. Jepang membentuk wadah pelatihan perjuangan, antara lain panti latihan militer, pusat latihan pemuda, barisan pembantu polisi, pembela tanah air, dan juga Hizbullah yang banyak diikuti kalangan santri dan kiai. Mereka diasramakan untuk dikader dan diindoktrinisasi. Indoktrinisasi tersebut dirasa yang paling efektif oleh pemerintah Jepang. Diharapkan setelah dikarantina diberikan pendidikan selama 30 hari untuk menanamkan faham-faham Nippon. Karena ulama dan kiailah yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.